Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Bapak dan Ibu semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, khususnya para lansia usia 60 tahun ke atas, serta keluarga yang mendampingi, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas satu jenis sayuran yang sangat sering hadir di meja makan kita, mulai dari tumisan sederhana sampai sayur sop. Sayuran itu adalah buncis. Selama ini, buncis dikenal sebagai sayuran hijau yang sehat. Namun, dalam dunia kesehatan lansia, tidak semua makanan yang terlihat sehat aman dikonsumsi bebas oleh usia lanjut. Perkenalkan, saya Dr. Hendra Handoko. Pada edukasi kali ini, saya tidak melarang Bapak dan Ibu makan buncis, tetapi saya akan menjelaskan mengapa buncis sebaiknya dikurangi oleh lansia usia 60 tahun ke atas, terutama bila dikonsumsi terlalu sering atau dalam jumlah besar. Tujuan edukasi ini adalah agar lansia lebih bijak memilih makanan, keluarga tidak asal memasak, risiko keluhan pencernaan dan metabolik bisa dikurangi. Mari kita bahas satu persatu secara pelan, rinci, dan mudah dipahami. 1. Buncis sulit dicerna pada usia lanjut. Pada usia 60 tahun ke atas, sistem pencernaan mengalami perubahan alami. Produksi enzim pencernaan menurun, dan gerakan usus menjadi lebih lambat. Buncis mengandung serat kasar yang cukup tinggi. Pada lansia, serat kasar ini seringkali sulit dipecah oleh lambung, menyebabkan perut terasa penuh, memicu kembung dan begah. Banyak lansia mengeluh perut tidak nyaman setelah makan buncis, terutama bila dimasak setengah matang. Inilah sebabnya, buncis tidak cocok dikonsumsi sering oleh lansia dengan pencernaan sensitif. 2. Menyebabkan gas dan perut kembung. Buncis termasuk sayuran yang mudah menghasilkan gas saat dicerna. Pada usia muda, gas ini bisa dikeluarkan dengan mudah. Namun, pada lansia, gas sering terperangkap di saluran cerna sehingga menimbulkan perut kembung, nyeri tumpul di perut, rasa sesak dan tidak nyaman. Kondisi ini sering memperburuk keluhan maag dan asam lambung pada lansia. 3. Buncis mengandung antinutrisi. Buncis mentah atau kurang matang mengandung zat antinutrisi seperti lektin. Pada lansia, zat ini bisa mengiritasi dinding usus, menghambat penyerapan mineral, memicu diare ringan atau mual. Meskipun lektin bisa berkurang dengan pemasakan, pada lansia tetap lebih aman membatasi konsumsi buncis dibanding sayur yang lebih lunak. 4. Memperberat masalah sendi dan asam urat. Banyak lansia menderita nyeri sendi dan asam urat. Buncis mengandung purin dalam jumlah tertentu. Bila dikonsumsi sering dan berlebihan, purin dapat meningkatkan kadar asam urat. Akibatnya, nyeri sendi lebih sering kambuh, kaki terasa panas dan nyeri, aktivitas harian terganggu. Karena itu, lansia dengan riwayat asam urat sebaiknya membatasi buncis. 5. Berisiko pada lansia dengan gangguan ginjal. Pada lansia dengan fungsi ginjal menurun, pengaturan mineral menjadi sangat penting. Buncis mengandung kalium dan fosfor. Bila ginjal tidak mampu membuang kelebihan mineral ini, dapat terjadi gangguan irama jantung, kelelahan, pembengkakan. Oleh karena itu, buncis sebaiknya tidak dikonsumsi rutin oleh lansia dengan masalah ginjal. 6. Sering dimasak dengan cara tidak ramah lansia. Di masyarakat, buncis sering diolah dengan digoreng,
ditumis dengan minyak berlebih, ditambah santan. Cara pengolahan ini meningkatkan lemak jenuh dan memperberat kerja jantung serta pencernaan lansia. Sayuran yang sehat bisa menjadi tidak sehat bila cara masaknya salah. 7. Ada sayur lain yang lebih aman untuk lansia. Untuk lansia, sayur yang ideal adalah yang lunak, mudah dicerna, rendah gas. Contohnya, labu siam, wortel matang, bayam matang, oyong. Dibandingkan buncis, sayuran ini lebih ramah untuk pencernaan lansia. Bapak dan Ibu, buncis bukan makanan terlarang. Namun, pada usia 60 tahun ke atas, buncis perlu dikurangi, bukan dikonsumsi bebas. Bila ingin mengonsumsi buncis, masak sampai benar-benar lunak, konsumsi dalam porsi kecil, jangan terlalu sering. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya Dr. Hendra Handoko berharap melalui edukasi kesehatan ini, Bapak dan Ibu bisa semakin memahami bahwa kebutuhan tubuh di usia lanjut memang berbeda dengan saat masih muda. Seiring bertambahnya usia, organ-organ tubuh bekerja lebih pelan. Daya cerna tidak sekuat dulu, dan kemampuan tubuh menyesuaikan diri terhadap makanan tertentu juga berubah. Karena itu, penting sekali bagi kita semua untuk tidak menyamakan pola makan lansia dengan pola makan usia produktif. Makanan yang terlihat sehat belum tentu selalu cocok untuk semua orang, apalagi bila dikonsumsi terlalu sering atau dalam jumlah berlebihan. Dalam hal buncis, kita tidak sedang melarang, tetapi mengingatkan agar lebih bijak, lebih terukur, dan lebih aman dalam mengonsumsinya. Ingatlah selalu, makanan sehat untuk lansia bukan soal banyak-banyakan, bukan soal ikut-ikutan, tetapi soal tepat untuk kondisi tubuh, aman bagi organ, dan seimbang dengan kebutuhan harian. Dengan memilih makanan yang sesuai, kita membantu tubuh bekerja lebih ringan, mengurangi keluhan, dan menjaga kualitas hidup tetap baik di usia lanjut. Jika Bapak dan Ibu merasa edukasi ini bermanfaat, silahkan tekan tombol like sebagai dukungan dan bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, atau grup WhatsApp lansia agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa juga untuk subscribe agar tidak ketinggalan berbagai edukasi kesehatan lansia berikutnya yang akan kita bahas secara pelan, jelas, dan mudah dipahami. Saya juga mengajak Bapak dan Ibu untuk menuliskan di kolom komentar, apakah Bapak atau Ibu masih sering mengonsumsi buncis? Biasanya diolah dengan cara apa di rumah? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semua kesehatan, umur panjang, serta kualitas hidup yang lebih baik hingga usia lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.